Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wisnu Bae Saputra dengan NPM akhir 2081. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi, melanjutkan pada pembahasan sebelumnya, yaitu ragam transaksi pada pemerintah daerah. Untuk yang selanjutnya yaitu ada transaksi pengeluaran kas. Yang sebelumnya kita pernah membahas transaksi penerimaan kas, kali ini kita akan membahas transaksi pengeluaran kas. Nah, topiknya yaitu transaksi pengeluaran kas dengan menggunakan uang persediaan. Yaitu mekanisme pembayaran uang persediaan adalah sistem pembayaran yang menggunakan kas yang berada di bendahara pengeluaran. Untuk transaksinya, yaitu yang pertama ada pembelanjaan dengan pembelian langsung. Prosedur yang pertama yaitu penerbitan BHST, kemudian prosedur kedua yaitu ada pengesahan belanja oleh kuasa anggaran. Untuk pengakuannya itu diakui ketika kas keluar menggunakan basis kas. Untuk jurnalnya, ini bisa menggunakan persediaan atau beban jasa itu di bagian kredit karena persediaan atau bebannya itu berkurang atau bertambah. Kemudian untuk utang belanja barang dan jasanya itu di kredit. Kemudian ada transaksi yang kedua yaitu pembelanjaan dengan uang panjar. Uang panjar itu apa? Uang panjar itu bisa dikatakan uang muka atau uang DP atau pembayaran diterima di muka atau pembayaran di awal begitu. Yang pertama yaitu prosedur pertama itu ada pemberian uang panjar. Jadi pada transaksi tersebut eh, perlu adanya uang yang dibayarkan pada awal transaksi atau pembayaran diterima di muka. Kemudian untuk prosedur yang kedua yaitu ada pertanggungjawaban dan pengesahan. Selanjutnya untuk prosedur yang ketiga itu ada pengembalian atau pembayaran uang panjar. Pengembalian itu jika uang panjar pada awal transaksi yang telah dibayarkan ini tuh itu totalnya lebih dari harga atau biaya barang atau jasa. Kemudian untuk pembayaran uang panjar itu ketika pemberian uang panjar pada awal transaksi tersebut kurang. Untuk penjurnalannya pada awal transaksi yaitu uang panjarnya di debit, kemudian di kreditnya itu ada kas di bendahara pengeluaran. Yang selanjutnya yaitu transaksi pengeluaran kas dengan mekanisme langsung. Nah, mekanisme pembayaran uang persediaan adalah sistem pembayaran menggunakan kas yang berada di daerah. Maaf, mohon salah. Ini mekanisme pembayaran uang dengan mekanisme langsung. Ini pembayaran uang persediaan menggunakan sistem pembayaran kas yang berada di kas daerah. Untuk transaksinya itu ada 5. Yang pertama yaitu pembayaran gaji dan tunjangan langsung ke pegawai. Kemudian yang kedua ada pembayaran gaji dan tunjangan melalui bendahara pengeluaran. Yang ketiga ada pembayaran belanja barang dan modal. Dan keempat ada pembayaran subsidi, bunga, hibah, bantuan keuangan, dan bagi hasil. Dan yang terakhir ada pembayaran langsung untuk transaksi pembiayaan pengeluaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada transaksi non-kas. Nah, transaksi non-kas ini berarti transaksi yang tidak melibatkan kas daerah, baik itu bendahara umum atau bendahara eh, atau menggunakan kas yang di daerah atau menggunakan kas yang di bendahara umum. Yang pertama yaitu adanya transaksi penyusutan dan amortisasi. Nah, penyusutan itu adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan atau depresiable aset selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Untuk contoh beban penyusutan dan amortisasi itu ada yang pertama ada beban penyusutan peralatan dan mesin, kemudian ada beban penyusutan gedung, dan yang terakhir ada beban amortisasi aset tak berwujud. Untuk aset tak berwujud itu apa? Aset tak berwujud itu seperti hak paten, kemudian untuk software, akuntansi begitu. Nah, transaksi penyusutan dan amortisasi ini diakui ketika terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Untuk jurnalnya sendiri yaitu beban penyusutan dan amortisasi itu di debit, kemudian akumulasi penyusutan dan amortisasi di kredit.
Selanjutnya, untuk transaksi non-kas yaitu transaksi pemakaian persediaan. Pada transaksi pemakaian persediaan, ini terdapat dua metode. Yang pertama yaitu metode perpetual, yaitu dilakukan pada saat transaksi pemakaian menggunakan jurnal umum. Kemudian yang kedua ada metode periodik, yaitu pencatatan dilakukan pada akhir periode menggunakan jurnal penyesuaian. Nah, untuk pengakuannya itu sama, yaitu jika metode perpetual itu diakui saat terjadinya pemakaian. Kemudian ketika menggunakan metode periodik, berarti pencatatannya dilakukan pada akhir periode menggunakan jurnal penyesuaian. Untuk jurnalnya sendiri yaitu beban persediaannya di debit, kemudian persediaan akhirnya itu di kredit. Nah, mungkin cukup sekian untuk pembahasan mengenai transaksi pada pemerintah daerah. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.